Sebelum masuk ke dalam firman, mari kita berdoa sebentar, saudara. Bapa, mengucap syukur buat sore hari ini. Kami percaya pengurapan-Mu mengalir dalam hidup setiap kami. Kami ingin mendengar kebenaran firman, belajar, ditegur, dibina, dipimpin, dituntun oleh kebenaran firman. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita ucapkan. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom. Senang bisa kembali ke Grow Center di tempat ini. Tadi sudah dikenalkan oleh Ko Andi. I'm here with my youth team dengan istri saya Janet. Saudara, saya diberikan satu tema dari gereja saudara. Tema bulannya adalah kejatuhan manusia. Dan saya ingin berbicara dengan judul khotbah Allah yang mencari orang yang tersesat. Saudara. Saya berdoa ketika saya mempersiapkan tema ini, baik saudara yang belum pernah terima Yesus, saudara yang baru pertama kali terima Tuhan Yesus, saudara yang sudah lama terima Tuhan Yesus, masing-masing kita akan diberkati Tuhan. So please open up your hearts. Karena saya percaya saudara, ya firman Tuhan bukan hanya berbicara kepada orang yang belum pernah kenal Tuhan Yesus ketika kita bicara tema kejatuhan manusia. Karena setiap saudara dan saya juga kita adalah orang berdosa di mata Tuhan. Tapi dia layakkan, dia benarkan saudara. Have you ever felt in the crowds of people, di tengah-tengah keramaian orang banyak, saudara merasa sepertinya sendirian, you are at lost. Saudara pernah gak kalau jalan itu, saudara di tengah persimpangan jalan yang besar, saudara ya, dan orang begitu ramai, mungkin di tengah mall besar seperti ini, di tengah crowd jemaat yang besar seperti ini, everybody seems like they know what they are doing in their life. Semua orang sepertinya tahu apa yang mereka lakukan dalam hidup mereka. Cuman kadang-kadang kita ngelihat, sometimes we are at loss. Kadang-kadang kita tersesat saudara. Or mungkin engkau datang ke gereja ini, you are wondering, Tuhan, what is the purpose of my life? Apa tujuan hidup saya? Sometimes saudara, kita menganggap diri kita enggak berarti ketika kita membandingkan hidup kita dengan orang-orang di luar sana yang mungkin lebih hebat, lebih banyak koneksi, lebih kaya, lebih banyak talentanya. Listen, Allah yang kita sembah adalah Allah yang mencari orang yang tersesat. So if you are feeling that way, ada good newsnya. Sore hari ini Allah ingin berjumpa dengan saudara. Amen. Saudara, ada beberapa hal kenapa sih orang itu tersesat. Ya, ada beberapa hal, saudara. Ya, ada banyak sebetulnya. Cuman given constraints of time, saudara, rata-rata orang itu dia tersesat karena mereka hidup dalam kehidupan yang penuh dengan dosa dan kehidupan dosa itu menutupi kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka. Dalam kitab Roma pasal yang pertama ayat 24 sampai 25 dikatakan, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Perhatikan the word, Allah menyerahkan mereka. Allah menyerahkan mereka. Saudara, ketika kita hidup dalam dosa, terus menerus kita melakukan dosa, itu bukan artinya tanpa konsekuensi. It is true that the grace of God is unmerited, saudara. Itu enggak terkecuali, setiap orang menerima kasih karunia Tuhan. Tapi ketika kita terus menerus melakukan perbuatan cemar, terus melakukan perbuatan yang hidup dalam dosa, terus menerus melakukan kedagingan, dikatakan Allah menyerahkan mereka. Artinya apa? Satu saat engkau akan merasa jauh dari Tuhan. Satu saat kau akan merasakan, kok aku udah gak bisa ngerasain hadirat Tuhan lagi ya? Kok aku udah gak ngerasain tuntunan Tuhan? Why? Karena Tuhan menyerahkan engkau kepada perbuatan yang cemar tersebut. Dan akibatnya apa saudara? Mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. When you replace the truth of the word of God with a lie from the devil, you are lost. Ketika kau menggantikan kebenaran firman Allah dengan dusta daripada iblis, engkau tersesat saudara. Apa dustanya? Dusta berkata macam-macam saudara. Bahwa Allah itu tidak baik, saudara. I am important, saya penting, saya harus begini, saya harus begitu. Saya harus mendapatkan posisi puncak, semua harus menghormati saya. Semua harus mengakui, acknowledge me, I am important.
The whole universe surrounds around me. Bahkan matahari berputar dalam hidup saya. Saudara, kalau nggak ada saya pelayanannya ini nggak berhasil. Kalau nggak ada saya gereja ini nggak berkembang. Kalau nggak ada saya perusahaan ini nggak bisa segala macam. Semua saya. They are replacing the word of God with a lie. Saudara, ketika kita bicara kejatuhan manusia tersesat, jangan pikir itu firman hanya untuk orang yang belum pernah kenal Tuhan. You can replace the word of God with another God, which is yourself. Kau bisa ganti Tuhan yang kita sembah menjadi diri kita sendiri. You are believing a lie. Iblis berkata sama Hawa, sama Adam, emang yang Tuhan ngomong benar? Masa sih? Yakin? Enggak ah. Menggantikan firman Allah dengan sebuah dusta. Saudara, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita tidak hidup menuruti kebenaran firman, ntar kita akan melihat, saudara, maka hidup kita pelan-pelan akan dituntun menjauh dari Tuhan. Sampai-sampai, saudara, you can be 20 years in this journey as a Christian. Saudara bisa jadi 30 tahun. But I see some people that has been in the ministry 20-30 tahun, umur 50, umur 60. Mereka lost. Hilang, keluar dari pelayanan padahal mereka sudah senior. Kenapa? They are replacing the word of God with a lie from the devil. Bahwa Tuhan itu jahat. Tuhan itu gak adil. Kalau Tuhan baik, kenapa ini terjadi sama keluarga saya? That's a lie from the devil. Kalau engkau mengalami itu hari ini, Pak, saya udah ke gereja loh, Pak, saya udah perpuluhan, saya udah persembahan, saya udah ikut komsel, saya udah datang ke gereja dengan setia. Tapi kenapa ini terjadi? Tuhan itu jahat. That's a lie from the devil. Karena firman Allah selalu ya dan amin dalam hidup kita. Kalau ada sesuatu yang salah, bukan Tuhan yang perlu diganti, kita yang perlu diberesin, saudara. Dia tetap bertahta di atas tahta. Alasan yang kedua, kenapa kita kadang-kadang tersesat? Saudara, karena kita tidak dengar-dengaran dengan suara Yesus. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-25 dikatakan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Katakan bersama-sama, sesat seperti domba. Untung bukan disebut kambing, saudara. Kamu sesat seperti domba. Tapi puji Tuhan, kata Petrus, kamu sekarang telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu, saudara. Semua kita termasuk saya yang lagi bicara, kita sesat seperti domba. We used to. Kita pernah sesat seperti domba, saudara. Kenapa sih disebut domba? Tuhan suka banget menggunakan istilah domba bagi umat Tuhan, saudara. Ya, domba itu ya susah ya, kita di Jakarta nggak punya domba ya, saudara ya. Kalau kita hidup di daerah yang ada banyak peternakan domba, kita bisa ngelihat gitu, saudara ya, hidup domba seperti apa. Cuman yang saya baca di internet, saudara, yang saya baca ini, domba itu dia kurang baik dalam hal penglihatan. In fact, saudara, dalam jarak 3 meter di luar dia udah blur, saudara. Sehingga domba itu harus dikawal dengan suara gembala. Makanya firman Tuhan berkata, dombaku mengenal, bukan melihat, karena domba penglihatannya buruk. Makanya yang ngejagain domba itu anjing yang, kalau kita lihat di National Geographic, saudara, yang anjing gonggong-gonggong itu penjaga kawanan domba itu, karena mereka mendengar suara gonggongan anjing, the shepherd dog, saudara. Dan mereka mendengar suara gembalanya, saudara. Tapi penglihatannya buruk. And sometimes penglihatan kita begitu buruk di dunia ini, kadang-kadang tanpa kita mau, tanpa kita sadar, kita udah nyasar dari jalannya Tuhan. Makanya Petrus bilang, kamu dulu sesat seperti domba. Maksudnya apa? Kalau kategori pertama mungkin, dulu kita belum kenal Tuhan Yesus, kita hidup dalam berdosa dan kedagingan. Tapi kategori kedua, ada banyak orang percaya, dia gak sadar dirinya sesat seperti domba. Dia gak sadar dia udah nyasar jauh. Sampai satu saat perlu ada temannya bilang, bro, udah lama gak ke gereja. Bro, udah lama gak pelayanan, dulu aktif banget, sekarang udah enggak. Sesat seperti domba, saudara. Ada satu video yang saya ingin kita lihat, saudara, mengenai domba. Bisa ditampilkan video yang pertama. Ya. С этой стороны, против солнца.
Saudara, bukankah kadang-kadang kita seperti domba tersebut? Siapa yang bisa identify, that's me. Kadang-kadang kita udah diselamatkan Tuhan Yesus. Kita udah ditebus oleh darahnya yang mahal. Tuhan udah angkat kita daripada lumpur dosa. Tapi kita cuman oke, thank you Tuhan. Lompat. Masuk lagi ke lumpur dosa, saudara. We are used so lost in this world. Kita begitu sesat dalam hidup ini. Saudara, makanya kita butuh juru selamat. Tema kejatuhan manusia itu begitu entrenched in our heart, begitu dalam. Saudara, you cannot save yourself. Bahkan orang yang sudah terima Injil Kristus, dia butuh Injil untuk menghidupi kehidupan setiap hari, saudara. A famous preacher once said, I need to listen to the gospel every day because every day I need to be saved. Setiap hari saya butuh dengar Injil karena setiap hari pula saya butuh diselamatkan. Kenapa? Karena kadang-kadang kita seperti domba tadi, kita diselamatkan, lompat, masuk dalam dosa, perlu diselamatkan lagi, saudara. And the good news, Allah kita bukan Allah yang bosan nyelamatin kita. The good news, Allah kita adalah the God of a second chance. The God of the third chance. The God of the fifth chance. 10 chance. 100 chance. Terus dia akan menyelamatkan saudara. Katakan amin. Untung Allah yang kita sembah bukan kayak kita. Ada batasnya kalau Allah tidak. Firman-Nya berkata kalau engkau mau datang mengaku dosamu dan bertobat. Air terjun pengampunannya selalu tersedia bagi saudara. Amin. Saudara, Allah itu suka mencari orang yang tersesat. Dia bukan datang untuk orang benar. Bukan, firman-Nya berkata orang sehat gak butuh tabib. Aku datang untuk mencari orang yang berdosa. Tidak peduli seberapa dalam dan jatuhnya engkau berdosa, Allah mengasihi engkau. Hanya kalau engkau mengizinkan dia masuk dalam hatimu. Saudara, ada satu kisah yang begitu luar biasa dalam Alkitab. Hari ini kita akan banyak buka kitab Lukas, saudara. I love the Gospel of Luke. The Gospel of Luke really expound the heart of God for the lost people. Saudara, saat itu Yesus diundang orang Farisi makan di rumahnya. Namanya Simon, orang Farisi. Dia diundang makan, saudara. Ya. Yesus nggak dikasih air sebagai etika sederhana orang Timur Tengah saat itu untuk membasuh kaki, saudara. Kalau orangnya tamu terhormat dikasih minyak zaitun untuk mengurapi kepala, tanda orang terhormat. Yesus nggak dikasih dua-duanya. Saat itu saudara, zaman dulu makannya itu bukan meja ya, dia reclining saudara. Jadi ada bantal di paha saudara, lalu dia tangannya nempel ke meja reclining, kakinya ke arah luar. Mejanya bentuk U, kira-kira begitu saudara. Saudara, tiba-tiba ada satu wanita datang. Kita baca dalam Lukas pasal 7 ayat 38 sampai 44. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia? Kata Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Perhatikan, ini satu pertanyaan yang begitu nyesek. Sembari berpaling kepada perempuan yang sedang menangis dan menyeka kakinya dengan minyak wangi. Yesus melihat perempuan itu, dia melihat Simon. Simon, engkau lihat perempuan ini. Menurut saudara Simon lihat gak perempuannya? Lihat. Siapa yang gak lihat? Seorang pendosa dengan status nomor 1 di kota tersebut datang ke rumah orang Farisi. Terkenal dosanya saudara, Alkitab mencatat ini terkenal dosanya di kota itu. Gak disebut dosanya apa, cuman saya yakin gak mungkin cuma nyontek. Terkenal satu kota dosanya. But Jesus said, Simon, do you see this woman? Karena seringkali manusia kita nggak bisa melihat orang yang berdosa, saudara. Karena kita begitu dibutakan oleh of our own self-righteousness. Kita begitu dibutakan dengan kebenaran kita sendiri. Kita begitu dibutakan dengan kerohanian kita, dengan standar kekudusan kita. Kita nggak bisa melihat orang yang berdosa, yang sedang mencari kasih karunia Tuhan.
Coba saudara taruh dirimu dalam ruangan Simon. Apakah saudara akan menjadi seperti orang yang langsung foto Instagram? Kita viralkan Yesus. Dia nggak tahu siapa yang pegang-pegang kakinya itu. Waduh, ini nomor 1, ini udah banyak seliweran beritanya di TikTok, di Twitter, di Instagram, di Facebook semuanya. Ini cewek, ini bahaya ini. Aduh, Yesus dipegang-pegang lagi kakinya. Aduh, bahaya. Atau kita seperti Simon. Kita diam dalam hati, senyum, tapi dalam hati kita, ini orang kalau tahu siapa ini dosanya, aduh. Atau kita menjadi pihak ketiga seperti Yesus, menawarkan kasih karunia. Saudara, mari kita taruh hidup kita dalam posisi seperti itu. Saudara, saya mau katakan begini. Kalau Yesus mau melihat perempuan ini, and by the way perempuan itu adalah gambaran saudara dan saya. Saudara yang datang ke tempat ini, kalau engkau berkata, Pak, I am nothing, I am no one. Saya begitu jauh dari Tuhan, saya begitu berdosa. Masih adakah orang yang mau menerima saya? Saya mau katakan Yesus melihat saudara. Karena dia berkata, Simon, engkau lihat perempuan ini. Mungkin Simon berkata, iya. Cuman Yesus pasti akan jawab, no, you do not see the woman. Do you see this woman? Saudara, kalau ada orang datang mencari kasih karunia, konseling sama saudara, datang ke komsel saudara, datang ke gereja ini. Bisakah kita melihat bukan dari bungkus luarnya? Bisakah kita melihat dia sebagai satu pribadi yang mencari kasih karunia Tuhan? Bisakah kita melihat dia sebagai satu pribadi yang sama seperti kita, orang pendosa yang butuh kasih karunia Tuhan? Itu yang Yesus mau kejar dari Simon. Saudara. Kita berpikir Allah itu anti dengan orang berdosa. Tapi sebetulnya enggak. Saudara. Karena Yesus punya title Friends of Sinners. Teman orang pendosa, itu titlenya Tuhan Yesus. Saudara, dalam Lukas pasal 15 ayat 1 sampai yang kedua, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Kalau saudara cuma baca 2 ayat ini, saudara kehilangan signifikansi daripada ayat ini. You have to read from chapter 14. Saudara harus baca dari ayat 14 untuk engkau bisa mengerti. Perhatikan tadi kisah Simon orang Farisi di Lukas pasal 7. Ini Lukas pasal 15 kembali dia menghadapi saudara, ya, cacian daripada orang Farisi, saudara. Ya. Dia senang main sama orang-orang pendosa, saudara. Saya mau kita mundur sebentar ke pasal 4 ayat 1 sampai 7 untuk kita bisa memahami konteks 2 ayat ini. Pada satu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Saudara, dalam Lukas setidaknya sudah 3 kali lebih Yesus menerima undangan makan orang Farisi. Saya mau katakan, Yesus itu juga main sama orang Farisi loh. Jadi jangan percaya berita media, saudara. Enggak semua yang seperti yang terlihat di media, saudara. Ya. Yesus itu, saudara, kita suka lihat dia, wah Yesus anti orang Farisi. Enggak, dia juga senang sama orang Farisi. Dia pengen mereka bertobat. Yesus juga mengasihi orang Farisi, tahu saudara. Dia berkali-kali terima undangan makan orang Farisi. Saat semua yang hadir mengamat-ngamati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Saya ada gambar orang yang sakit busung air. Gak enak yang ngeliatinnya ya. Waktu saya tampilin gambar ini saya ngomong sama istri, boleh gak ya tampilin? Enak gak ya? Mungkin kalau saudara merasa jijik, mungkin itu adalah gambaran kenajisan kita di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Kalau saudara merasa, aduh, jangan-jangan itu adalah gambaran kita di hadapan Allah, kita tuh najis Bapak Ibu. Tapi Tuhan penuh dengan kasih karunia. Dia ngomong sama orang Farisi, kalau ada orang kayak gini datang ke gereja kamu, datang ke tempat ini, Asyir gimana? Tim pastoral bagaimana? Kelompok ketua komsel gimana? Yesus ngomong, boleh gak nyembuhin orang di hari Sabat? Perhatikan jawaban orang Farisi, mereka semua terdiam. Yesus, ayat 4,
Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Saudara, tadi saya bicara mengenai orang berdosa yang gak kenal Tuhan, yang butuh kasih karunia. Kelompok kedua, siapa sih yang jatuh itu? Orang yang berdosa itu siapa sih yang butuh keselamatan? Adalah orang-orang Kristen yang hatinya dibutakan, matanya dibutakan, karena dia ingin meninggikan dirinya di atas orang lain. Ya, meninggikan diri sendiri, self-exaltation. Saudara tahu, karena kejatuhan manusia, hati kita yang berdosa ini, kita menikmati pujian dari orang lain. Oh, hati kita begitu pengen dipuji sama orang. Saya pertajam lagi. Hati kita yang berdosa itu, kita ingin merasa sebagai orang penting. Lebih enak lagi kalau ada orang penting ngakuin keberadaan kita. Saudara, renungkan sebentar. Kita ingin ada orang penting lain mengakui keberadaan kita. Pak Presiden Jokowi datang. Kau Doni? Pak Doni? Wah, ingat nama saya. Langsung. Walaupun sih cuma ngomong nama doang, tapi langsung, wah kayak diakui banget begitu. Saudara, itu hati orang Farisi saat itu. Mereka diam semua. Mereka nggak pusing dengan orang busung air yang butuh kasih karunia. Karena yang mereka pusingkan adalah menduduki tempat-tempat terhormat di tempat-tempat pesta, saudara. Bukankah mereka juga tersesat? Orang yang tersesat yang butuh kasih karunia bukan hanya orang yang belum pernah kenal Kristus. Tapi saudara dan saya. Saya perlu diajar Tuhan untuk mengerti bahwa bukan manusia, tapi Tuhan yang meninggikan. Karena pujian dari manusia adalah sia-sia, saudara. Dan kalau kita terus mencari pujian manusia, kita terus mencari pengakuan dari manusia, that tells me that we are lost sheep. Kita adalah domba yang tersesat yang butuh Injil. Karena Injil mengatakan anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Karena Injil mengatakan aku datang untuk memberikan hidupku menjadi tebusan bagi banyak orang. Bukan orang menebus dirinya bagi saya. Orang lain harus membayar harga, yang penting saya hidup. Enggak, Injil mengatakan saya harus mati bagi orang lain. Injil mengatakan kasih yang terbesar adalah kasih dari seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya yang lain, saudara. That's the gospel. Jadi kalau tema saudara bulan ini adalah kejatuhan manusia, jangan cepat-cepat menghakimi mereka yang busung air, cepat-cepat menghakimi mereka yang berdosa, yang hidupnya kita nggak pernah dengar masa lalunya. But look at ourselves. If we think that, no, I'm better than them, saya lebih baik dari mereka, saya lebih kudus, saya lebih rohani, saya lebih ini. Saudara tahu apa yang Yesus ngomong? Ayat 6 dan 7. Mereka tidak sanggup membantah Yesus. Karena Yesus, ini dijadiin satu ya, karena kalau di Alkitab dikasih perikop gitu, padahal Alkitab asli gak ada perikop, saudara. Mereka tidak sanggup membantah Yesus. Karena Yesus melihat para tamu-tamu tadi itu tuh yang lihat orang busung air itu gak peduli. Mereka berusaha menduduki tempat terhormat. Apa hubungannya tempat terhormat sama busung air? Apa hubungan menduduki tempat terhormat sama busung air? Betapa tersesatnya orang percaya yang sudah lagi tidak bisa melihat kebutuhan orang berdosa. Yang hanya mencari pengakuan dari orang-orang sekitar. Yang hanya mencari pengakuan dari orang-orang penting. Karena itulah kerjaan orang Farisi. Mereka berusaha duduk paling depan, saudara.
Sorry ya, minggu depan jangan duduk di belakang saudara semuanya. Itu gak berlaku saudara. Ini cuma di Alkitab. Saudara mesti duduk depan, harus duduk depan saudara. Mereka berusaha mencari tempat-tempat terhormat, duduk dekat yang punya pesta. Mereka mau diakui. Kalau ngelihat orang kelompok berdosa, kasta kelas 2. Saya gak mau main sama dia, kasta kelas 2. Betapa jatuhnya manusia saudara. Saudara tahu jawaban Yesus apa? Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Firman saya sore ini sederhana. Kalau hari ini engkau adalah orang yang belum pernah terima kasih karunia Tuhan. Engkau berdosa. Seperti domba tadi. Engkau terjatuh dan terjatuh lagi. The good news. Allah masih mengasihi saudara. Kalau engkau berkata, Pak saya nggak layak. Saya udah terkenal dosa satu kota. Di daerah Gandaria saya terkenal. Di teman-teman se-WA grup saya terkenal bukan orang baik-baik. Seperti perempuan tadi. Kalau engkau mau bertobat. Bertobat. Yesus akan mengampuni saudara. Amin saudara. Yang ketiga yang lebih berat termasuk saya. Kalau engkau seperti orang Farisi ini, termasuk saya yang kadang-kadang kita mencari pengakuan dari mulut orang lain. Yang kadang-kadang kita mencari status kita dari apa kata orang terhadap posisi dan jabatan pelayanan kita. Kita juga tersesat Bapak Ibu. Kita pun perlu bertobat dan dengar Injil Kristus. Karena Injil meminta kita untuk melayani, bukan dilayani. Saya mau tutup dengan satu video terakhir. Videonya nggak ada terjemahan bahasa Inggris, jadi saya ngomong sebentar Bapak Ibu ya. Ini social eksperimen di daerah Amerika, saya nggak tahu di kota mana. Jadi orang-orang di interview, kamu dekatnya sama anggota keluarga siapa gitu. Ada yang ngomong, oh sepupu saya, tante saya, mami saya, om saya, istri saya, oke. Lalu orang-orang yang dekat itu di make up jadi pengemis. Lalu mereka ngelewatin anggota keluarga yang di make up. Nah nanti kita lihat reaksinya saudara. My sister and her family have lived in New York for like 8 years now. She took care of me when I was a little kid because my parents were working. Every Sunday I cook, and so my uncle calls me and he'll be like, hey, what you making? Mami sama tantenya saudara. Nobody meets in bars anymore, but I met my wife in a bar and Kalau dia istrinya saudara, istrinya Tom. Still working. My grandma had a lot of costumes from the theater that she started. When we were kids, we'd dress up in those costumes and we'd put on little sketches for the family. In my whole life, I've always felt like we were like a team, my brother and I. I think there's nobody who can understand you quite Ini like your adik family. sama pamannya saudara. Lalu mereka dikasih lihat video ketika mereka melewati mereka. Dia ngelihat istri saudara tapi enggak. Dia lihat itu sepupunya. That's my cousin. Itu sepupu saya. That's really weird. Dia ngeliat itu, cuman dia lewatin aja itu istrinya Tom saudara. Paman, mami dan tantenya. I know she's not homeless because I just hung out with her a couple weeks ago, but I mean, I did not know that that person when I was walking by, it was her. It's, you know, things are a lot more real than you expect, so
Di luar studio mereka dikasih ketemu sama anggota keluarga masing-masing, saudara. Ya, video boleh di stop. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari video ini, tapi satu yang saya ambil. Mungkin keluarga besar kita pun sudah melupakan kita, saudara. Kita nggak dianggap, kita lost, tersesat. Nobody cares about me. Bahkan anggota keluarga saya pun nggak kenalin saya, apalagi lagi susah, jauh-jauh mereka. Tapi saya mau katakan Yesus mengasihi saudara. Engkau bukan hanya satu muka di antara kerumunan orang. Hidupmu berarti bagi Yesus. Entah saudara belum pernah terima Tuhan. Entah saudara sudah lama mengikut Yesus tapi engkau jauh daripadanya. Kasih karunia yang melimpah sore hari ini bagi saudara. Maukah engkau meresponi firman ini dengan berkata, Tuhan aku butuh kasih karunia Tuhan. Saya tahu waktu saya habis. Tapi saya ingin nyanyi satu lagu lama ini, kasih dari surga. Setelah itu saya akan kasih kepada tim. Karena firman Tuhan harus diresponi saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, mengalir damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mari masing-masing tertunduk di hadapan Tuhan. Saya ada beberapa panggilan bagi saudara pada sore hari ini. Bagi saudara yang datang pertama kali, atau saudara sudah beberapa kali ditempati dan kau belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kasih-Nya tersedia bagi saudara pada sore hari ini. Maka engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin engkau tidak dianggap seperti video ini. Engkau tidak dipandang, engkau dilupakan. Tapi Yesus tidak pernah melupakan saudara. Sejak dari rahim ibumu, Dia telah menenun hidup saudara. Dengan segala hormat, bolehkah engkau mengangkat tangan? Gak perlu maju ke depan, I would like to pray for you. Engkau yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkat tangan tinggi-tinggi, saya ingin berdoa bagi saudara. Oh haleluya, begitu banyak orang menerima, haleluya, Yesus. Hamba berdoa bagi mereka yang mengangkat tangan Tuhan Yesus. Mungkin mereka sudah lama jadi orang Kristen tapi belum pernah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin mereka baru pertama kali ke gereja ini. Tuhan, hamba berdoa, masuklah dalam hati mereka sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi, lepas pribadi Tuhan Yesus. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kami menerima Engkau, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Keselamatan saya dijamin oleh darah Yesus. Aku menerima penebusan di atas kayu salib, bahwa dosa-dosaku telah digantikan dengan kebenaran dalam Kristus. Haleluya. Sekarang saudara mengucap syukur buat keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu, bahwa Allah mengasihi engkau. Turunkan tangan saudara, panggilan kedua. Kalau saudara seperti domba yang diangkat Tuhan dan masuk kembali ke lumpur dosa, dan kau berkata, apa Tuhan masih mengasihi dan mengampuni saya? Saya mau katakan, Yesus masih mengampuni saudara. Kasih karunia-Nya begitu besar tercurah dalam hidupmu, tapi Dia ingin kau datang kembali.
bertobat dan berkata, "Nak, aku mengasihimu karena itu aku nggak mau kau masuk dalam lumpur dosa itu lagi. Bukan karena aku memberikan banyak aturan, tapi aku tahu ujungnya adalah maut, Nak." Sore hari ini dalam kasih karunia Tuhan, apakah ada yang mau merekomitmen hidupnya di hadapan Tuhan sore hari ini? Angkat tangan saudara, saya ingin berdoa bagi hidupmu. Tuhan, kau melihat jemaat-jemaat yang mengangkat tangan. Tuhan, kami meresponi kebenaran firman sore hari ini. Tuhan, berkati setiap kami. Bahwa kami, Tuhan, angkat kami dari lumpur dosa kami, Tuhan. Dengan kekuatan kami sendiri kami nggak bisa. Tapi karena kasih karunia Tuhan yang memampukan kami untuk hidup benar dan hidup kudus. Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami hidup benar di hadapan Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Turunkan tangan saudara. Panggilan ketiga yang terakhir. Mungkin kadang-kadang kita bersifat seperti orang Farisi tadi. Kita mencari pengakuan di hadapan orang. Kita suka tempat-tempat terhormat. Kita mau diakui oleh orang-orang penting. Sampai kita lupa bahwa Yesuslah yang terpenting dalam hidup kita. Kita begitu sombong, begitu self-exalting. Begitu meninggikan diri sampai kita lupa bahwa Injil membawa kita merendah. Dan saudara berkata, "Tuhan, saya mau bertobat. Saya gak mau lagi mencari pengakuan dari orang." Would you raise up your hands? I would like to pray for you. Apa berdoa bagi mereka yang mengangkat tangan, Tuhan. Oh, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kalau kami seringkali sombong. Seringkali kami meninggikan diri kami di hadapan Tuhan. Lord, forgive me, forgive us. Dan Amba berdoa, Tuhan, biar setiap mereka mengangkat tangan memulai satu perjalanan yang baru dengan Tuhan. Dengan kekuatan Injil memampukan setiap kami untuk boleh hidup merendah menjadi hamba seperti Engkau, Tuhan. Kami datang di tempat ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kami mau menjadi yang terendah untuk satu saat nanti Tuhan akan meninggikan kami pada waktunya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Come on, kita berikan tepuk tangan buat Pastor Dio.